telinganya tarik. Baik, tarik. Baik, awas Pak, awas utama ya. Nah, ya. Rabu 17 September 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Damkar Kabupaten Cianjur menerima laporan dari saudagar farm terkait seekor sapi sakit yang tidak bisa berdiri di Jalan Tegal Panjang, Kabupaten Jamaras, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Sebanyak 6 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan peralatan khusus. Proses penyelamatan berlangsung cukup lama, sekitar 3 jam, karena ukuran sapi yang besar serta kondisi lapangan yang menyulitkan. Meski demikian, evakuasi berhasil dilakukan dengan aman. Kami evakuasi dengan tim rekan-rekan kurang lebih 2 jam. Berangkat jam 4 sampai jam 8. Kesulitan ada, kami sudah berusaha koordinasi dengan tim rekan-rekan. Tadinya mau dicoba berdirikan, diangkat pakai kapal, ternyata sapi tersebut ya bisa berdiri karena tadinya yang tadi itu yang besar. Izin laporkan komandan situasi di sini, evakuasi seorang anak yang masuk ke pengeringan. Senin 22 September 2025, seorang bocah berusia 7 tahun terjebak di dalam mesin cuci di Jalan Gelatik, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Kejadian bermula saat sang ibu berada di kamar mandi, lalu mendengar teriakan anaknya. Bocah itu diketahui masuk ke dalam mesin pengering hingga bagian pantat dan anggota tubuhnya terjepit. Upaya evakuasi oleh warga tidak membuahkan hasil, sehingga petugas Damkar Depok dikerahkan. Sebanyak 4 personel turun tangan dan dalam waktu sekitar 10 menit korban berhasil diselamatkan. Meski dalam kondisi syok dan menangis, anak tersebut akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat. Senin malam 22 September 2025, sebuah handphone milik Ibu Ika tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter di Dusun Kerajaan, Desa Kayen, Pacitan. Peristiwa bermula ketika anak balitanya tanpa sengaja melempar ponsel tersebut saat sang ibu hendak mengunci stang motor di garasi. Awalnya Ibu Ika sempat mencari dan mencoba menghubungi ponsel, namun panggilan gagal tersambung. Menyadari banyak data penting tersimpan di dalamnya, ia lalu meminta bantuan Damkar Pacitan. Dengan peralatan khusus, 6 personel diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Setelah upaya penyelamatan, ponsel berhasil diangkat meski dalam kondisi terendam air, membuat sang pemilik merasa lega. Setelah itu tak cari di sekitarnya, nggak ada, di telepon langsung nggak aktif. Berarti memang kemungkinan besar masuk ke dalam sumur. Terus saya minta tolong ke adik saya. Di situ saya telepon ke nomornya Damkar supaya ada penanganan. Kemudian itu langsung ditanggapi dengan cepat. Itu di mana? Iya, itu palanya, Bang. Iya. Pengulurnya belah mana, Bang, itu? No, palanya no. No, dan jilat-jilat. Bapak ini keluar, Bapak mundur ya. Senin 22 September 2025, petugas pemadam Jakarta menerima laporan dari warga Kembangan Selatan terkait keberadaan seekor ular kobra yang bersembunyi di dalam lubang di Jalan Haji Sarimun, RT 08, RW 01, Kelurahan Kembangan Selatan. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggalian menggunakan cangkul dan linggis hingga menemukan 17 butir telur kobra yang langsung diamankan. Proses penggalian kemudian dilanjutkan hingga berhasil menangkap induk ular kobra Jawa tersebut. Setelah sekitar 30 menit,
Induk ular beserta telurnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor sektor Kembangan. Bantu. Ya, 1, 2, terus. Naik. Geser ke selatan. Maju. Sabtu 20 September 2025, sekitar pukul 2.52 waktu Indonesia Barat, sebuah truk tangki bermuatan penuh LPG milik Pertamina mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Kalipentung, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sopir truk berinisial IS 47 tahun meninggal dunia. Sementara seorang penumpang berhasil diselamatkan meski mengalami luka. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga dini hari dengan area radius 500 meter hingga 1 km dari lokasi disterilkan dan hanya tim Pertamina, damkar, serta tim rescue yang diperbolehkan berada di titik evakuasi. Setelah beberapa jam berjibaku, tangki LPG berhasil diangkat dengan aman, dilanjutkan dengan penyiraman oleh damkar Gunung Kidul untuk meredam potensi bahaya lanjutan.